Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansih, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polri memastikan penanganan kasus kendaraan rantis Brimob yang diduga menabrak pengemudi ojek online hingga meninggal dunia akan dilanjutkan ke ranah pidana. Di Tipit Siber Bareskrim Polri bersama Polda jajaran berhasil mengamankan 7 orang tersangka yang diduga menyebarkan konten provokatif di media sosial. Polres Kutai Barat kembali menyelenggarakan kegiatan makan bergizi gratis. Di informasi pertama, pemirsa, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menghadiri forum dialog terbuka dengan mahasiswa se-Jawa Barat yang diselenggarakan di halaman Gedung Sate Kota Bandung pada Rabu 3 September 2025. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Acara ini menjadi wadah penting bagi jajaran kepolisian dan mahasiswa untuk berinteraksi secara langsung. Turut hadir dalam forum ini Gubernur Jawa Barat, jajaran DPRD Jawa Barat, serta perwakilan Forkopimda Jawa Barat. Acara yang dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat ini juga dihadiri oleh para pejabat utama Polda Jawa Barat dan ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di seluruh Jawa Barat. Dialog ini bertujuan untuk menjembatani komunikasi, mendengarkan aspirasi, serta membahas berbagai isu krusial yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kehadiran berbagai elemen pimpinan daerah menunjukkan komitmen bersama dalam membangun sinergi yang positif dengan kaum muda. Interaksi antara Kapolda dan mahasiswa berlangsung secara dinamis, di mana mahasiswa secara aktif menyampaikan pandangan dan pertanyaan mereka. Irjen Pol Rudi Setiawan menanggapi setiap masukan dengan terbuka, memberikan penjelasan komprehensif terkait kebijakan dan langkah-langkah kepolisian dalam menjaga stabilitas kewilayahan. Kapolda juga menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan dan mitra strategis dalam menjaga situasi kondusif. Forum dialog terbuka ini diharapkan dapat menjadi agenda rutin yang memperkuat hubungan antara kepolisian, pemerintah daerah, dan mahasiswa. Dengan adanya komunikasi yang intensif, diharapkan berbagai permasalahan dapat diselesaikan melalui dialog yang konstruktif. Kegiatan ini merupakan wujud nyata dari komitmen Polda Jawa Barat untuk terus berupaya menciptakan lingkungan yang aman, damai, melalui kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat. Dari Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Berikutnya pemirsa, petugas Satreskrim Polres Indramayu, Jawa Barat terus mendalami kasus temuan 5 jenazah yang terkubur di halaman belakang rumahnya. Dan petugas telah memeriksa 5 orang saksi serta mengamankan sejumlah barang bukti terkait tewasnya keluarga juragan sembako tersebut. Saat ini petugas masih menunggu hasil autopsi guna memastikan penyebab utama kematian korban sebelum akhirnya dikubur dalam satu liang. Penyelidikan maraton dilakukan petugas Satreskrim Polres Indramayu terkait kasus temuan 5 jenazah di sebuah rumah di Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu, Selasa siang. Petugas telah membawa kelima jenazah juragan sembako tersebut ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Kelimanya merupakan satu keluarga, yakni suami istri Budi dan Eus Sahroni, orang tua serta anak usia 7 tahun dan bayi berusia 8 bulan. Kelimanya ditemukan tewas di dalam satu liang di halaman belakang rumah tak jauh dari pohon nangka. Bahkan seluruh korban diperkirakan telah meninggal lebih dari 2 hari karena sudah mengeluarkan aroma tak sedap.
Petugas pun masih menunggu hasil otopsi guna memastikan penyebab utama kematian korban. Dari kasus yang menggemparkan warga Kabupaten Indramayu ini, petugas telah memeriksa 5 orang saksi. Sejumlah barang bukti juga telah diamankan, diantaranya cangkul, ember, serta sprei yang terdapat bercak darah. Petugas pun masih melakukan inventarisir di sekitar lokasi, guna memastikan ada atau tidaknya barang-barang korban yang hilang. Untuk tindakan kepolisian telah meminta keterangan sebanyak 5 orang, kemudian jenazah telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Losarang Indramayu untuk dilakukan identifikasi dan otopsi. Perlu kami jelaskan bahwa kronologisnya adalah sebagai berikut, bahwa Polsek Indramayu Kota menerima laporan dari masyarakat perihal adanya bau busuk dari sebuah rumah. Kemudian Kapolsek Kota koordinasi dengan Kasat Reskrim dan tim Inafis yang langsung ke TKP. Di TKP ditunjukilah gundukan tanah di belakang rumah tersebut. Setelah dilakukan penggalian, ditemukanlah diangkat sebanyak 5 jenazah yang mana terdiri dari 3 orang dewasa dan 2 anak-anak. Sementara terungkapnya temuan jenazah ini berawal dari kecurigaan keluarga yang sulit menghubungi korban sejak hari Kamis. Keluarga yang mendatangi rumah dan mendobrak pintu depan terkejut mendapati banyak bercak darah hingga adanya kaki yang menyembul dari gundukan tanah. Dari Humas Polres Indramayu, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat, Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Hairul Bashar bersama Dandim 0906 KKR Letkol Korps Zeni Damai Adi Setiawan memimpin langsung patroli gabungan skala besar pada Minggu 31 Agustus 2025. Berikut informasi selengkapnya. Patroli gabungan untuk menjaga keamanan wilayah ini dimulai pada pukul 17.50 waktu Indonesia Tengah, menyusuri sejumlah titik strategis di wilayah hukum Polres Kutai Kartanegara. Rute utama dari patroli ini meliputi Mako Polres, Jalan Walter Monginsidi Gedung DPRD Kutai Kartanegara, Jalan Patin, Jalan Pesut, Jalan Mangkunegara dan kembali ke Mako Polres sebagai titik akhir. Kegiatan ini melibatkan lintas sektor dari unsur Forkopimda TNI Polri, serta instansi terkait seperti Satpol PP, Dishub, BPBD, PMI, hingga unsur pengamanan legislatif, dan komunitas masyarakat. Total personel yang tergabung mencapai puluhan dari berbagai satuan. Kapolres Kutai Kartanegara menegaskan bahwa kehadiran aparat gabungan di lapangan bukan semata menunjukkan kekuatan, tetapi juga menjadi bentuk nyata sinergitas dan kesiapsiagaan dalam menjaga keamanan serta ketertiban wilayah. Senada dengan itu, Dandim 0906 KKR Letkol Korps Zeni Damai Adi Setiawan menyampaikan bahwa patroli gabungan menjadi bukti kesiapan unsur pengamanan dalam mengantisipasi potensi gangguan Kamtipas. Kegiatan ini juga bagian dari komunikasi langsung dengan masyarakat melalui kehadiran nyata di lapangan. Salah satu titik fokus patroli adalah pengecekan pengamanan di sekitar gedung DPRD Kutai Kartanegara, memastikan situasi tetap kondusif menjelang kegiatan penyampaian aspirasi oleh elemen masyarakat pada hari berikutnya. Patroli gabungan ini berakhir pada pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah dalam situasi aman, tertib, dan tanpa kendala. Warga sekitar menyambut baik kehadiran aparat dan berharap kegiatan serupa dapat rutin dilaksanakan demi menjaga keamanan lingkungan. Dari Humas Polres Kutai Kartanegara Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV.
Jajaran Polres Kutai Kartanegara berhasil mengawal jalannya aksi damai yang digelar oleh Aliansi Kutai Kartanegara Menggugat. Aksi yang berlangsung di depan kantor DPRD Kutai Kartanegara pada Senin 1 September 2025 tersebut menjadi bukti komitmen kepolisian dalam mengamankan hak kebebasan berpendapat masyarakat. Sejak awal pengamanan dilakukan dengan pendekatan yang humanis dan persuasif, memastikan bahwa aspirasi publik tersampaikan tanpa menimbulkan gesekan. Aksi damai ini diikuti oleh sekitar 150 mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan. Di bawah pimpinan Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Khairul Bashar yang turun langsung ke lapangan, para petugas menunjukkan sikap yang simpatik dan mengedepankan komunikasi dua arah. Pendekatan ini berhasil menciptakan suasana yang kondusif di mana mahasiswa dapat leluasa menyampaikan tuntutannya. Tidak ada tindakan represif yang dilakukan dan mencerminkan pemahaman mendalam aparat terhadap esensi dari aksi damai. Dalam orasinya, para mahasiswa menyuarakan beragam tuntutan yang menyentuh berbagai isu strategis, mulai dari sektor pendidikan, kebijakan daerah yang dinilai tidak pro rakyat, hingga tuntutan reformasi di lembaga hukum. Selain itu, mereka juga menyampaikan penolakan terhadap rencana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang TNI. Aksi ini diakhiri dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Ketua DPRD Kutai Kartanegara. Tindakan ini merupakan simbol dari penerimaan aspirasi yang telah disampaikan oleh Aliansi Mahasiswa. Setelah nota kesepahaman ditandatangani, masa aksi membubarkan diri secara tertib dan damai. Momen ini menegaskan bahwa penyampaian aspirasi melalui jalur dialogis dan damai dapat mencapai hasil yang positif bagi semua pihak. Kapolres Kutai Kartanegara menegaskan bahwa pengamanan yang dilakukan dengan pendekatan dialogis dan pelayanan merupakan bagian dari komitmen Polri dalam melindungi dan melayani masyarakat. Keberhasilan pengamanan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi wilayah lain bahwa sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat dapat menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan produktif. Dari Humas Polres Kutai Kartanegara, Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kepolisian Negara Republik Indonesia memastikan penanganan kasus kendaraan taktis atau rantis Brimob yang diduga menabrak pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan yang hingga meninggal dunia akan dilanjutkan ke ranah pidana. Hal tersebut disampaikan usai sidang Komisi Kode Etik Polri pada Rabu siang. Kepolisian Negara Republik Indonesia memastikan penanganan kasus kendaraan taktis atau rantis Brimob yang diduga menabrak pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan hingga meninggal dunia akan dilanjutkan ke ranah pidana. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan, berkas perkara kasus rantis penabrak pengemudi ojek online telah dilimpahkan pada Divisi Profesi dan Pengamanan ke Barreskrim Polri. Sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus selama 6 hari terhitung mulai tanggal 29 Agustus sampai dengan 3 September 2025 di ruang Patsus Biro Provos Divpropam Polri, dan penempatan khusus tersebut sudah dijalani oleh pelanggar. B. Dalam sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Sementara itu, Komisioner Kompolnas Muhammad Hoirul Anam juga menjelaskan bahwa selama proses persidangan, terduga pelanggar mengungkapkan penyesalan atas tragedi ini dan menyampaikan permohonan maaf serta bela sungkawa kepada keluarga korban. Dia juga menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga, bela sungkawa terhadap keluarga, ya, yang dia memang nggak ngira. Lah mungkin dua konteks itulah yang menjadikan dia memilih untuk berpikir dulu untuk menyatakan sikapnya. Dia akan berdiskusi dulu katanya tadi sama pihak keluarganya, sama istri dan keluarganya.
dia mau berdiskusi itu. Karena memang di sisi yang lain dia merasakan bagaimana tanggung jawab tugasnya, di sisi yang lain dia juga menyatakan kesedihannya, bela sungkawanya terhadap keluarga korban. Ya, permintaan maaf tadi sempat 2 kali gitu disampaikan, mohon maaf, bela sungkawa terhadap keluarga korban. Menurut kami ini sikap yang sangat baik gitu ya. Tinggal memang harus kita refleksikan bersama-sama. Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak terhormat kepada Komisaris Polisi Kosmas Kagae atas keterlibatannya dalam kasus Rantis yang menyebabkan pengemudi ojek online Alvan Kurniawan meninggal dunia. Pada kesempatan ini, Polri menyatakan komitmennya bersama stakeholder terkait untuk menyelesaikan perkara ini secara transparan dan memberikan keadilan bagi keluarga korban. Tim Liputan Polri TV. Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim bersama Polda Jajaran berhasil mengamankan 7 orang tersangka yang diduga menyebarkan konten provokatif di media sosial terkait aksi penjarahan hingga pembakaran gedung. Dirtipid Siber Barreskrim Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan dari 5 laporan polisi yang masuk, Polri menetapkan 7 tersangka dengan berbagai modus provokasi. Konten yang mereka sebarkan diantaranya manipulasi informasi, aksi penjarahan, hingga pembakaran gedung. Ketujuh tersangka berinisial WH pemilik akun Instagram Bekasi _ menggugat, KA mahasiswa dengan akun Instagram Aliansi Mahasiswa Penggugat yang memiliki lebih dari 200.000 pengikut, serta Laras Faizati, Hairunisa, CS, IS, SD, dan G yang masing-masing mengelola akun di Instagram, TikTok maupun Facebook. Kami telah bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk melakukan pemblokiran akun dan konten yang sampai dengan hari ini tercatat sejumlah 592 akun dan konten, di mana akun-akun media sosial tersebut menyebarkan provokasi, mengajak dan menghasut masyarakat melalui media sosial untuk melakukan tindakan melanggar hukum pada saat kegiatan unjuk rasa. Dan akibat perbuatannya para tersangka hukuman pidana penjara 12 tahun, Polri mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang kebenarannya belum dapat dipertanggungjawabkan. Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.